Ya, saya ingin ke Pak Benny. Tadi kita sudah menyimak bagaimana pergeseran makna kata bajingan hingga bermakna negatif pada saat ini begitu. Jadi siapapun yang disebut mungkin akan merasa kesal dengan kata-kata tersebut. Nah, saya ingin ke Pak Benny. Pak Benny, informasi yang kami dapatkan bahwa laporan yang pertama kali Anda buat ini ditolak oleh Barreskrim. Kemudian barulah Anda menuju ke Polda. Ya, saya tidak akan menjawab apa komentar kita tentang penolakan itu. Cukup clue-nya saya kasih, itu hal yang menguntungkan kita. Oke, artinya Anda membenarkan ya Pak ya, bahwa menguntungkan gerakan yang akan kita lakukan, ya itu menguntungkan kita, itu menguntungkan gerakan nasional yang akan dilakukan di 38 provinsi, dan itu akan sangat menguntungkan bagi jalan goal target kita untuk memenjarakan Rocky Gerung. Oke, nah untuk kalau di Barreskrim kan betul ya ditolak, tapi kalau untuk Polda Metro Jaya, apakah ini surat pelaporan sudah masuk dan diterima, responnya seperti apa, Pak Benny? Nah, makanya kalau saya katakan tadi yang dilakukan Barreskrim menguntungkan kita, menguntungkan gerakan nasional yang akan kita lakukan, menguntungkan jalan bagi gol kita memenjarakan Rocky Gerung. Nah, logika jawabannya kan tadi, kenapa ya Barreskrim menolak tapi Polda menerima? Saya nggak perlu jelaskan jauh. Oke, baik. Tampaknya ini merupakan bagian strategi. Baiklah, terima kasih Pak Benny sudah bersedia berbincang bersama kami selaku Ketua dari Barikade 98. Selamat petang. Terima kasih banyak. Selamat petang. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, kita masih bersama dengan Prof. Hipnu dan juga saat ini sudah terhubung bersama kami ada Bang Refli Harun. Kita sapa dulu. Selamat sore Bang Refli. Iya, selamat sore. Ya. Halo ya. Ya, Bang Refli, video yang Anda unggah, kemudian yang Anda unggah di portal YouTube begitu, ini kemudian menjadi kontroversi dan Rocky Gerung dilaporkan oleh Barikade 98 dan salah satu relawan Jokowi lainnya. Iya, ini aneh kan menurut saya, ini seperti cherry picking ya. Yang mengunggah video Rocky Gerung itu kan banyak dan kemudian itu viral di mana-mana. Bahkan di TikTok ada, di Instagram ada, di tempat-tempat lain ada. Loh, kok tiba-tiba Refli Harun yang dilaporkan? Itu satu ya. Terlepas kemudian saya bicara materi Rocky, apakah itu menghina atau tidak. Jadi menurut saya kalau memang mau dilaporkan, ya laporkan semua. Mungkin ada 10.000 orang, jangan-jangan 1 juta orang yang perlu dilaporkan. Karena kalau kita misalnya stick kepada kalimat itu saja, itu kan hampir semua media mengatakan hal seperti itu ya. Bahkan jangan-jangan TV One pun mengutip juga, jangan-jangan. Tetapi intinya adalah saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refli Harun yang dilaporkan? Ya. It is like kayak seperti ada desainnya begitu. Dan ini menurut saya tidak sehat dalam proses penegakan hukum kan. Belum lagi kalau kita bicara apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan begitu? Oke, Bang Refli, sebelum kita masuk ke konteks penghinaan atau tidaknya, lain ya, karena ya, Bang Refli, sebelum kita masuk ke konteks penghinaan atau tidaknya, mungkin saya ingin tanyakan dulu begini. Ini kan laporan sudah masuk ya ke Polda Metro ya. Nah, Anda menerima nggak surat resmi terkait dengan pelaporan itu? Mungkin itu dulu yang harus dikelirkan di sini ya. Karena kan Anda juga dilaporkan. Gini, Mbak. Kalau hari ini kita dilaporkan, itu surat panggilannya nggak mungkin hari ini juga, mungkin berapa hari lagi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah iya ya Polda Metro akan menindaklanjuti laporan terhadap saya? Karena saya akan mengatakan, ya kalau saya dilaporkan, ya laporkan juga dong yang ada akun TikToknya, yang WA-nya dan lain sebagainya. Bahkan beberapa potongan dari pernyataan Rocky Gerung itu secara sengaja bahkan seolah-olah diglorifikasi oleh so-called pendukung Jokowi sendiri kan dalam berbagai platformnya. Jadi seperti sengaja untuk mengglorifikasi ini agar Rocky bisa dipolisikan. Itu persepsi saya ya, pendapat saya ya, begitu. Jadi kalau karena itu menurut saya ya sangat aneh kalau yang dipilih cuma Refli Harun doang yang dilaporkan, kalau seandainya memuat itu di dalam platform media menjadi persoalan. Karena kalau kata-kata yang tadi ya B sama T itu coba Google saja, itu hampir semua media memuatnya begitu. Karena itu kan yang dipersoalkan kan, bukan yang lain. Oke, tapi beginilah, sebelum mengupload video. Malah saya mengatakan kalau saya jauh lebih komprehensif karena saya kan tidak by intention memuat itu, tetapi memuat orasi Rocky Gerung di
acara asosiasi atau serikat buruh. Jadi itu videonya kan 1 jam lebih. Sementara perkataan mengenai BT itu kan hanya perkataan beberapa detik saja, dan itu secara sengaja dimuat oleh pihak-pihak lain, bukan saya tentunya. Oke, Bang Refli merasa di sini ada sesuatu yang salah persepsi begitu dengan melaporkan Bang Refli Harun. Tapi sebelum mengupload video tersebut, merasa tidak di situ ada sebuah kata-kata penghinaan atau sah-sah saja menyebut kata B dan T itu, P dan T itu, B dan T maksud saya. Mbak Novela, ini adalah live streaming, paham ya, live streaming. Kalau kita bicara live streaming kan kita tidak bisa mengontrol apa yang ingin dikatakan pembicara dan lain sebagainya. Kalau setiap hal seperti itu kita dicari-cari salahnya, ya sudah, semua orang masuk penjara kalau begitu ya. Apa begitu penegakan hukum itu? Sekali lagi, ini live streaming Rocky Gerung selama 1 jam lebih. Kelihatan tuh di TV One juga begitu. Dan saya kira bukan hanya saya yang men-live streaming ini, tapi ada beberapa media lainnya. Tetapi soal BT itu kan orang nggak terlalu membuat kegaduhan sampai kemudian ini diglorifikasi justru menurut saya oleh pihak-pihak tertentu yang memang punya maksud-maksud tertentu, dan ini yang menurut saya tidak sehat jadinya. Karena dulu saya juga pernah dibegitukan, tiba-tiba ada orang yang glorifikasi sepatah kata ya kan dari ribuan video yang ada, agar kemudian kita bisa dilaporkan ke polisi, bisa ditahan, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Ya, tadi nanti kita akan dalami ke Bang Refli lagi soal unsur ujar kebencian dan penyebaran berita bohongnya. Tapi tadi Bang Refli menyampaikan bahwa tidak yakin bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Saya mau ke Prof Hipnu lagi. Prof Hipnu, ini kan pasal yang diterapkan dari pelapor itu kan. Saya tambahkan sedikit. Bisa? Iya. Bisa saya tambahkan sedikit? Silakan. Ini tragedi hukum, karena saya orang hukum ya. Ini saya sebagai pengamat hukum. Ini tragedi hukum kita ini adalah orang mengatakan bahwa Rocky Gerung itu menghina, kan begitu? Iya. Kalau Rocky Gerung menghina, maka yang merasa terhina itu kan harus melaporkan sendiri. Dalam hal ini Presiden Jokowi. Saya yakin Presiden Jokowi nggak mungkin melaporkan seorang warga negara, karena dia adalah seorang presiden. Ya, itu satu. Tetapi hukum kita ini bisa dibelok-belokkan. Yang tadinya agar bisa ini diproses, maka digunakanlah biasanya 2 undang-undang. Satu Undang-Undang 1/1946 tentang peraturan pidana, dan dibelokkan kepada hoax. Jadi kita bingung nanti. Wah, ini berita bohongnya di mana? Yang kedua, yaitu ujaran kebencian berbasis sara. Lalu saya tanyakan, saranya di mana? Presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Tapi banyak kasus yang begini-begini ini diproses. Nah, mudah-mudahan kita kemudian dengan semangat berargumentasi dan menegakkan hukum tidak begitu. Karena saya tahu juga lah. Kan by intention, makanya saya katakan tadi kan cherry picking jadi. Kita tangkap poinnya. Kita ingin berdemokrasi, tetapi orang-orang tertentu selalu ingin memenjarakan. Baik, kita tangkap poinnya Bang Refli.